Ani Fatmawati, ibu dari Rizky, korban yang dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan laut pada bulan November 2021 lalu, menggugat secara perdata pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Tarakan. Gugatan perbuatan melawan hukum ini dilayangkan Ani Fatmawati melalui kuasa hukumnya yang diketuai oleh Rapsodi Rustam. Saya ingin menyampaikan minta keadilan. Selama ini kasus tidak berkembang. Saya hanya menunjukkan ini Saya hanya menunjukkan ini, minta keadilan. Buktinya ini yang saya minta tunjukkan sama Jokowi. Tapi mereka menghalang-halang, seakan-akan kita di sini tidak minta sumbangan atau minta baju, minta keadilan anak saya ini Perempuan saya ini mamanya, yang mengandung dia, yang membesarkan dia. Begitu meninggal langsung dikuburkan. Berapa bulan kemudian langsung dikuburkan. Itu kayak namanya keadilan. Itu kayak namanya bangsa. Tidak ada itu namanya. Sini kamu berhadapan. Kalau memang kamu benar, kamu tidak akan lari dari sini. Ini mamanya. Anak yang selama ini kamu patah-patah. Anak dia tidak ada. Anak yang selama ini dia anak berkaitu. Masih tidak punya darah sekejap. Tapi pihak keluarga Rizky beranggapan ada unsur kesengajaan yang menyebabkan Rizky dan dua rekannya meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 lalu. Tolong dia. Jadi dia tahu semua. Ini bukan laka laut. Masa korban pertama luka di sini. Banyak bapak bisa dengarkan? Kami tidak terima kalau kasus ini dibilang laka laut. Tidak terima kami. Karena pihak keluarga sudah tahu dari kasat mata sih sudah sudah jelas di situ dari lukanya. Tiga korban sudah dinyatakan itu bukan laka laut, seperti yang disampaikan tim penyidik Polairut. Maka dari itu hasil otopsi anak saya aja sudah jelas di situ bahwa ada tindak kekerasan. Masa itu dibilang laka laut? Yang jelasnya kalau itu dinyatakan laka laut kami tidak terima. Sampai sekarang kami tidak terima. Jelas ini sudah bilang, sudah menjelaskan ini pasti adalah kasus pembunuhan. Nah terus kalau ditanyakan kejanggalan apa aja yang ada dalam kasus ini, ya sudah jelas banyak kejanggalannya itu. Dari awal kasus ini kan kami pihak keluarga sampai datang dari Polairut pulang balik sampai ke Polda. Bahkan saya waktu itu masih ada di Polda. Pihak kepolisian sudah melayangkan surat SPDP ke Pengadilan Negeri Tarakan. Tapi di situ kan bunyinya tidak ada keterangan, tidak ada nama dan tersangka sampai SPDP itu ditolak oleh Kejaksaan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan. Selama mengikuti persidangan fakta yang kami temukan itu banyak sebetulnya tuh. Pertama dari banyaknya kebohongan dari saksi-saksi yang saksi-saksi dan saksi lainnya itu saksi fakta, saksi-saksi lainnya bisa jadi juga saksi dari forensik. Nah terus kalau untuk harapan yang ada dalam kasus ini, ya harapan saya selaku orang tuanya inginnya kasus ini supaya terungkap dengan jelas, transparan, supaya bisa ditemukan otak atau dalang daripada kasus ini. Yang jelasnya itu pelakunya tidak mungkin satu, pasti lebih dari satu. Ya, bisa jadi 4 atau berapa kita tidak tahu juga. Makanya dari awal nih kenapa kasus ini kayak sengaja kayak ditutup-tutupin. Menurut kuasa hukum penggugat, meskipun terdapat pasal 338 dalam dakwaan, dikarenakan tidak adanya barang bukti terkait adanya indikasi pembunuhan yang disertakan, kuasa hukum penggugat yakin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak akan menjatuhkan vonis 338 KUHP. Karena itulah dilayangkan gugatan ini. Untuk persidangan tadi perkara nomor 43 itu
itu persidangan kedua. Setelah panggilan pertama itu dari kejaksaan hadir, tapi dari kepolisian pada saat itu belum hadir. Nah, ketika dari kejaksaan hadir, itu masalah administrasinya belum memenuhi syarat formil untuk mereka bisa hadir mewakili kejaksaan. Sedangkan dari tadi sidang kedua dari kepolisian hadir, tapi dari kejaksaan tidak hadir. Namun kepolisian pun, dari pihak kepolisian pun belum memenuhi administrasinya. Nah, surat kuasa yang dihadirkan di persidangan belum memenuhi syarat sebagai surat kuasa yang diberikan oleh yang mensprintkan kepolisian. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Tarakan enggan memberi tanggapan terkait gugatan perdata ini. Dengan alasan, sidang ini sendiri belum masuk pada pokok perkara gugatan dikarenakan pihak tergugat harus merevisi administrasi dan kemudian harus melalui mediasi terlebih dahulu. Perkara pidana yang menjadikan dasar gugatan PMH ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan yang mana telah mendudukan seorang terdakwa dan menjerat terdakwa dengan pasal primer 338 KUHP atau pasal pembunuhan, subsidiar pasal 359 KUHP atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan, Kaltara TV.